Pemerintah pusat mulai mendistribusikan bantuan sosial atau bansos dalam bentuk paket sembako kepada 1,2 juta keluarga di DKI Jakarta dan akan mendistribusikan kepada 600.000 keluarga miskin lainnya di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pembagian bantuan sosial berupa sembako bagi mereka yang terdampak COVID-19 ini sudah dimulai di Jakarta pada Senin 20 April 2020 kemarin dan akan diikuti daerah lainnya. Presiden Joko Widodo meminta penyaluran bantuan sosial atau bansos ini harus benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat miskin yang berhak mendapatkannya. Presiden Jokowi bahkan menginginkan adanya pengawasan ketat dalam pendistribusian bansos. Presiden juga meminta jajarannya melakukan pengecekan di lapangan dan memastikan bansos sampai ke tangan para penerimanya. Pemerintah melibatkan PT Pos Indonesia untuk membantu mendistribusikan paket sembako ini. Pemerintah menyebut distribusi sembako akan dilakukan sampai 3 bulan ke depan. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, sengkarut penyaluran bansos itulah topik Morning Talk kita pagi ini, dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Menteri Sosial Juliari P. Batubara, dan seperti biasa Anda juga bisa berpartisipasi dengan menghubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di televisi layar Anda. Ya, sebelum kita mulai perbincangan, kita simak dulu di mana Presiden Joko Widodo menyatakan bantuan sosial bagi masyarakat tertentu sudah mulai didistribusikan mulai Senin kemarin. Jokowi juga meminta kepada seluruh pihak agar penyaluran bansos dapat efektif dan tepat sasaran. Bantuan sosial yang saya lihat tadi pagi sudah dimulai secara besar-besaran. Untuk 1,2 dimulai di DKI terlebih dahulu, kemudian Bodetabek, dan nanti di daerah-daerah yang lainnya. Saya ingin agar bantuan sosial kepada yang kurang mampu itu betul-betul tepat sasaran. Ada kontrol pengawasan, ada cek lapangan sehingga barang-barangnya itu bisa diterima oleh penerima dengan baik dan sekali lagi bisa benar tepat sasaran. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kita langsung sapa Menteri Sosial Juliari Batubara. Selamat pagi, Pak Ari. Pak Ari. Selamat pagi, Pak Ari. Ya, kita masih menunggu tersambungnya dengan Menteri Sosial Juliari Batubara, dan tadi juga kita sempat mendengar pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa bantuan sosial ini terutama adalah bantuan sembako yang akan dibagikan ke 1,2 juta keluarga di DKI Jakarta, kemudian akan didistribusikan juga kepada 600.000 keluarga di Bodetabek. Ini harus tepat sasaran dan jangan sampai bantuan yang memang sudah ditunggu oleh masyarakat ini tidak salah sasaran dan akhirnya diterima oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak membutuhkan. Kita sapa lagi Menteri Sosial, Pak Ari. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Ari, ini tentu sebuah kebijakan dalam Perpu yang ditunggu oleh masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Pak Ari, bagaimana memastikan agar distribusi dari bansos ini tepat sasaran, Pak Ari? Ya, yang pertama begini, mari kita sama-sama mengawasi. Artinya, jujur kalau 100% tepat sasaran itu saya kira hampir satu hal yang mustahil. Pasti ada saja yang miss. Karena begini, saya ingin jelaskan supaya kita tidak semua juga semacam panik, harus tepat sasaran, harus ini, itu paham. Dan ekspektasi masyarakat tinggi itu kami paham. Oleh karena itu memang kami tidak ingin gerasa-gerusu istilahnya dalam melakukan program bansos. Yang pertama, saya ingin tegaskan bahwa untuk bansos sembako yang resmi dari pemerintah pusat itu baru kami luncurkan kemarin. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu adalah yang dari pemerintah daerah, mungkin pemerintah provinsi, atau 1-2 kementerian secara spontan. Nah, kami kemarin baru menunjukkan untuk wilayah DKI yang akan kami kirim langsung ke penerimanya 3 bulan ke depan, 1 bulan 2 kali pengiriman, jumlah penerimanya 1,3 juta keluarga. Keluarga ya, bukan jiwa.
Nah kami satu paketnya tuh 600.000 dibagi 2, jadi 300.000 sekali pengiriman. Oke. Apa yang kami persiapkan selama ini tentunya juga agar pertama tepat sasaran, kedua tidak mengakibatkan ada kerumunan warga. Jika kami mengirimkan langsung ke penerimanya sesuai dengan data-data yang kami miliki, yang kombinasi juga data-data dari Pemda di Jabodetabek. Kami menggandeng PT Pos Indonesia dan juga operator dari ojol, ada Gojek, ada Grab. Jadi yang pertama kan kami kirim langsung ke daerah, ke mana, ke RW, dan dari RW nanti disalurkan ke masing-masing warga. Sehingga tidak ada pengumpulan massa, kemudian warga datang ke situ semacam dikasih kupon nomor, itu tidak ada. Ini kita hindari. Oleh karena itu saya yakin apabila benar-benar ini dikirim door to door begini kan terlihat. Apabila memang ada satu dua keluarga yang ternyata mungkin rumahnya kelihatannya besar atau yang layak, sehingga warga yang lain juga bisa melakukan komplain di tempat langsung gitu. Ini yang kita lakukan. Oke, Pak Ari, ini kalau kemarin baru diluncurkan ya, tadi sudah ditegaskan bahwa yang bantuan dari pemerintah ini baru diluncurkan kemarin. Ini bentuk... Suaranya kecil ya? Pak Ari, bisa mendengar dengan jelas? Kecil sekali suaranya. Halo Pak Ari. Halo, bisa mendengar dengan jelas saat ini Pak Ari? Ya, ini lebih jelas. Oke, Pak Ari, ini baru dikirim kemarin untuk paket sembakonya, bisa dijabarkan kembali Pak Ari, bentuk sembakonya ini apa saja yang dikirim kemarin? Iya, di dalamnya ada beras 10 kilo, ada minyak goreng, ada kornet, ada sardin, ada teh, ada susu HT, ada sabun juga, kecap, sambal. Dan ini dikirimnya 2 kali dan semuanya juga kualitas yang sangat baik lah, barang-barang yang kita kirim dengan kemasan juga yang sangat baik. Ada logo Presiden RI, di bawahnya ada logo Kemenkes RI. Jadi tidak sembarangan Mas, jadi tidak seperti mungkin kirim dengan kantong kresek atau cuma sekedar ya. Memang kita ingin memberikan pelayanan yang baik lah untuk masyarakat yang sudah menunggu juga, khususnya di Jabodetabek gitu. Ya, termasuk dengan tenaga distribusinya ini juga dijamin ya bahwa mereka juga dalam kondisi sehat, begitu ya Pak Ari? Oh iya, dan begini, kita bisa saja membuat lebih simpel, kita kumpulkan satu kelurahan atau di mana orang datang, itu kan sangat-sangat simpel dan sangat murah. Tapi pemerintah dalam hal ini karena kita sedang menerapkan social distancing, bahkan di beberapa kota kabupaten sudah PSBB, jadi kita menggunakan tenaga-tenaga PT Pos Indonesia yang dengan Pak Posnya itu pakai motor langsung masuk kampung-kampung, juga dari ojol masuk kampung-kampung. Jadi selain juga kita ingin tidak membuat kerumunan-kerumunan, kita juga ingin memberikan pekerjaan juga, harus dilihat sisi lainnya juga. Ingin memberikan pekerjaan kepada mereka-mereka ini di dalam situasi yang sangat sulit seperti ini ya. Oke, ini cukup baik ya dengan memaksimalkan base-nya community begitu agar mereka juga mendapat pekerjaan begitu dan juga lebih efektif dalam pengiriman. Dan ini Pak Ari, untuk pengiriman ini kan 1 bulan 2 kali. Apakah jenis sembakonya ini akan sama atau bagaimana Pak Ari? Sama cuman ya? dikirim 2. Karena kalau sekali untuk paket 600.000 itu nggak mungkin nggak mungkin kuat di bawah, itu berat sekali. Kalau 600.000 bayangin aja kan berasnya berarti kan 20 kilo ya kan. Jadi berat sekali, dan ini kita ingin kan kita pengirimannya kecil-kecil. Jadi kita kirimkan nggak pakai truk gitu ya kan. Sehingga benar-benar ya ini kerja repot sih sebenarnya, tapi saya kira untuk menghindari kekacauan, kerumunan yang tidak perlu, apalagi kita sedang menerapkan social distancing gitu. Oke, ini saya mau tanya ke Pak Menteri terkait dengan kriteria masyarakat yang penerima bansos. Kemarin juga beberapa statement begitu, ini agar clear Pak Ari bahwa ini yang diutamakan adalah yang membutuhkan. Nah, pengkategorian warga yang membutuhkan itu yang seperti apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Pak Ari? Ya makanya kalau saya kembalikan lagi kan sulit menjawab, ya kan semuanya membutuhkan sekarang. Artinya mari kita lihat secara jernih.
Yang membutuhkan siapa? Kita semua membutuhkan, termasuk kita ini juga sebenarnya membutuhkan juga. Tapi kita harus lihat nih, di Kementerian Sosial itu punya data 40% rakyat yang status ekonominya paling bawah. Nah, cuma dari 40% itu ada sekitar 28 juta keluarga di situ. 20 juta ke bawah, artinya 1 sampai 20 juta keluarga itu sudah menerima bantuan sosial yang reguler, seperti kartu sembako, kemudian PKH. Itu tidak kita kirimkan, karena mereka sudah rutin setiap bulan dapat uang. Ya, bukan, mereka nggak dapat sembako ya, dapat uang ya. Cuma namanya aja kan program kartu sembako. Dapat uang dan ini kan terus, mau ada COVID, nggak ada COVID kan terus ini, ya kan. Nah, di luar itu berarti ada sekitar 7 jutaan atau sampai 8 juta keluarga. Nah, itu dibagi lagi. Yang di Jabodetabek berapa? Nah, kita identifikasi ini juga berdasarkan data dari Pemda. Jadi sebenarnya Kemensos itu tidak turun mendata satu persatu, tidak begitu dan tidak mungkin kita lakukan. Oleh karena itu datanya adalah kombinasi dari data yang kami miliki di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, dan juga data tambahan dari Pemda-Pemda. Jadi ya kita harapkan memang data yang dari Pemda-Pemda ini juga ada data-data yang valid, gitu ya, benar-benar keluarga yang memang dianggap layak untuk menerima bantuan. Oke Pak Ari, saya tadi sepakat kalau dikatakan bahwa ini memang akan upaya yang dilakukan akan diupayakan semaksimal mungkin, tetapi ya apapun tidak ada pekerjaan yang sempurna begitu kan Pak Ari. Nah ini bagaimana bentuk pengawasan dari distribusi Pak Ari ini cukup penting. Bagaimana pengawasan yang pola pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan distribusi agar nanti masyarakat juga tenang Pak Ari. Oh ternyata pengiriman pun diawasi loh begini dan mereka tidak was-was begitu Pak Ari. Saya kira pertama media juga harus bantu pemerintah menenangkan masyarakat. Artinya yang pertama, pemerintah itu pasti bekerja keras lah. Nggak mungkin lah pemerintah mau mengecewakan masyarakatnya dalam situasi sulit seperti ini. Nggak mungkin. Nah, kita sangat detail. Nanti penerimanya juga dibikin tanda terima, dia lihat isinya dikasih ke yang ngirim, yang kirim dikasih ke misalnya PT Pos Indonesia dikumpul di PT Pos, mungkin yang ojol dikumpul ininya, dan mereka nanti akan melaporkan ke Pemda dan Pemda akan melaporkan ke kita. Nah yang mengawasi siapa? Tadi saya bilang kita tidak punya juga polisi yang diterjunkan ke lapangan khusus satu persatu, kan ini 1,3 juta keluarga loh ya. Mau berapa polisi atau TNI yang kita turunkan, kan mereka juga ada kerjaan yang lain. Jadi kita harapkan juga masyarakat juga ikut mengawasi. Tadi saya sudah di awal saya sampaikan, sehingga apabila mereka menerima itu, mereka langsung bisa mengawasi dan langsung bisa protes ke kelurahannya, dan saya kira lebih efektif itu pengawasan yang dari masyarakat dibanding kita yang membuat sistem yang secanggih. Pasti ada celahnya saja. Oke, kalau untuk di hari pertama kemarin Pak Ari, apakah sudah ada catatan khusus Pak berdasarkan evaluasi yang dilakukan? Enggak, kita belum evaluasi ya, kalau 1 hari kan baru ya. Jadi biar aja untuk ya paling ada kiriman foto-foto, kemudian video-video. Ya masyarakat sejauh ini saya lihat senang. Karena apa? Kita pertama kualitas barang yang kita kirim kualitasnya bagus sekali. Ya. Kemudian kedua packaging kita juga bagus sekali. Dan ini layanannya menurut saya layanan personal gitu loh. Tidak kita kumpulkan di satu tempat, orang ngantri gitu loh. Jadi benar-benar kita usahakan langsung ke rumah-rumah ya. Kalaupun misalnya tidak sampai langsung ke rumah-rumah itu, kita drop di RW, RT, nanti dari situ yang diantar ke masing-masing ke rumah. Nah kalau kita lihat di Jakarta dan sekitarnya ini kan rata-rata hampir semua kawasannya padat. Tidak ada misalnya antara warga dengan rumah RW-nya itu sampai harus jalan 20 menit, itu hampir nggak ada seperti itu ya kan. Jadi saya kira efektif yang dengan sistem seperti ini mudah-mudahan, dan ya saya kira ini satu layanan yang sifatnya sangat personal gitu loh dari pemerintah untuk masyarakat.
Ya, kalau misalnya memang pakai pola untuk dikumpulkan massa itu namanya bukan upaya untuk memutus penyebaran COVID itu Pak, itu namanya justru Ya. mengundang COVID lagi kan. Nah, Tapi Pak, kita lihat kan ada beberapa kejadian itu kemarin ya kan, Iya. warga berkumpul, pembagian begitu ya kan, itu kan. ya itu memang harus sangat hindari. Saya mau bicara Tapi lagi yang pasti, mengenai saya ini bisa Pak Ari. pastikan, Ya? kita tidak akan pakai cara-cara seperti itu. Oke. Saya mau tanya mengenai tim, Pak Ari. Tadi sudah dijelaskan ya siapa saja yang terlibat dalam pola distribusi. Ini kalau misalnya dari awal, Pak Ari, mulai dari pengadaan, kemudian pengepakan begitu. Ini tim mana saja yang dilibatkan oleh Kemensos, Pak Ari? Ya tentunya Kemensos tidak bekerja sendirian. Kita menunjuk mitra-mitra para penyedia atau kontraktor. Kalau untuk tentunya kita menetapkan bahwa barangnya ini itemnya. Oke. Ya. Kemudian packagingnya seperti ini. Ya, harganya seperti ini. Misalnya 300.000 per paket itu sudah termasuk dengan packaging dan ongkos kirim. Sehingga tentunya si mitra ini sudah bisa menghitung berapa biaya mereka, berapa untung mereka, kan mereka harus untung juga dong, ya kan? Nah, karena kan ini ada pihak swastanya, ada badan usaha milik daerah, ada BUMD, ada BUMN, kita libatkan semua. Jadi ada perusahaan swasta, ada BUMN, ada BUMD. Nah, ini juga sesuai arahan Presiden agar melibatkan pihak yang banyak lah, jangan 1-2 pihak dimonopoli. Saya kira itu yang kita terapkan gitu. Oke, Pak Ari, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan perbincangan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali melanjutkan dialog.